pencitraan ini, makanya saya selalu bilang itu mungkin salah satu dari dealnya. Iya. Ya, don't touch my wife. Iya. I will tell people what you do. Dia punya listnya dong. Iya. Dosa-dosa semua. Saya punya list penerima penghargaan. Iya, makanya jadi dia punya list siapa saja yang sudah terima apa saja. Saya pikir itu sangat powerful ya. Makanya ke bolak-balik kan Mahfud MD bilang ini luar biasa ini kuasanya Kaisar Sambo. Jadi soal bagaimana dia akan fight back, saya pikir satu soal citranya tuh yang harus dia jaga, bagaimana supaya satu tidak ditahan, dua tidak pakai baju tersangka ya. Rakyat ini semua sudah membayar dengan air mata dan darah untuk memisahkan polisi dari TNI, untuk mendidik polisi-polisi ini menghargai dan mempraktekkan bagaimana menegakkan hak asasi, bukan hanya menegakkan hukum pidana. Refli, di dalam praktek ya, secara resmi memang Kadif Propamnya Sambo, tapi yang mengontrol semua apa segala macam rumah tangga, uang apa segala macam termasuk ajudan dan lain sebagainya kan juga Putri. Pertanyaan saya, apakah Putri juga mengatur semua Satgasus, misalnya kebutuhan Satgasus misalnya? Cuman itu kita bilang tabiat daripada PC ini kita bilang guncang, ada pelecehan hukum. Yang dia jual pelecehan seks gitu kan, padahal yang di depan mata kita ada pelecehan hukum yang sangat serius, ada pelecehan tragedi kemanusiaan yang sangat serius. Nah, disitulah publik kemudian menangkap di mana rasa keadilan, padahal proses yang sedang dijalankan ini ada pro justitia, ya bukan pro dendam atau katakanlah melampiaskan dendam daripada si pelapor, enggak. Di hadapan penyidik, Putri Candrawati bicara soal Brigadir J dan kejadian sebenarnya yang terjadi di Magelang. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari istri mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawati, terkait keterlibatannya pada kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sebagai tersangka. Jumat 23 September 2022. Pada kasus pembunuhan Brigadir J itu, Ferdy Sambo disebut-sebut terpancing emosinya setelah mendengar bahwa sang istri, Putri Candrawati, mendapat perlakuan pelecehan seksual dari ajudannya, Brigadir J. Karena emosi, Ferdy Sambo pun memilih untuk menghabisi Brigadir J yang dianggap sudah berkhianat karena berani melecehkan sang istri, Putri Candrawati, namun bukan melalui tangannya sendiri, melainkan melibatkan ajudannya yang lain, yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae. Fakta yang terungkap, Ferdy Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak mati Brigadir J dengan dorongan cerita bahwa Brigadir J sudah melakukan tindakan tidak terpuji, yaitu disebut telah melecehkan Putri Candrawati. Adapun Ferdy Sambo sempat memerintahkan ajudan lainnya untuk menembak mati Brigadir J, yaitu Bribka Riki Rizal. Namun yang bersangkutan menolak dengan dalih tak punya nyali untuk menembak mati kawan sendiri. Brigadir J pun dieksekusi mati oleh Baradae atas perintah Ferdy Sambo. Melihat Brigadir J sudah tewas, ternyata membuat para tersangka terutama Ferdy Sambo ketar-ketir. Berbagai macam cara dilakukan untuk otak pembunuhan Ferdy Sambo untuk mengelabui masyarakat dan polisi bahwa seolah-olah bahwa dia adalah korban dari kejahatan yang dituduhkan dilakukan oleh Brigadir J. Skenario demi skenario dibuat untuk mengelabui, namun tetap terbongkar juga. Hingga akhirnya Ferdy Sambo pun mengakui perbuatannya, yaitu menjadi otak dari pembunuhan Brigadir J. Sosok Putri Candrawati lah yang justru ini menjadi sorotan pada rekonstruksi yang digelar beberapa waktu lalu. Dia bersikukuh menyebut bahwa dia adalah korban pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J. Menurut keterangan yang didapat tv1news.com dari penyidik yang enggan disebut namanya, menyebut bahwa Putri Candrawati mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang. Saat itu, kata Putri Candrawati, Brigadir J disebut masuk ke kamar Putri Candrawati, lalu terjadilah pelecehan tersebut. Skakmat istri Ferdy Sambo bisa malu soal mengaku diperkosa. Sosok berpengaruh ungkap hal tak terduga. Besok 8 September 2022, tepat 2 bulan meninggalnya Brigadir J di tangan gerombolan pimpinan Ferdy Sambo. Akan tetapi, hingga saat ini kasus tersebut berkutat soal motif yang disebut Ferdy Sambo melecehkan harkat dan martabat keluarga. Atas dasar itulah Ferdy Sambo tega merencanakan pembunuhan dan mengeksekusi mati Brigadir J. Kasus pengakuan pemerkosaan istri Ferdy Sambo yang minim bukti ini membuat dugaan motif masih di seputaran bahwa Brigadir J berbuat tak senonoh padanya. Terkait dugaan pelecehan ini didukung oleh satu tersangka pembunuhan yang merupakan sopir Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf. Dia mengaku pada polisi melihat Brigadir J menggendong Putri Candrawati.
Kuat mengatakan sempat melihat Brigadir J mengendap-endap masuk kamar istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati. Saat itu, dikatakan Kuat Putri sempat menangis di depan kamar mandi karena syok yang katanya usai dilecehkan. Akan tetapi, terkait pengakuan istri Ferdi Sambo ini banyak hal janggal. Terkait hal itu, sosok berpengaruh yang ada di Lembaga Perlindungan Saksi Korban mengaku heran tentang pengakuan istri Ferdi Sambo. LPSK seolah tidak percaya jika istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Candrawati dilecehkan Brigadir Yosua atau Brigadir J di Magelang. Bahkan jika pengakuan dugaan Putri Candrawati diperkosa Brigadir J dianggap banyak keganjilan dan jauh dari prediksi. Sebelumnya Komnas Perempuan memang menyebut istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati diperkosa oleh Brigadir J saat di Magelang. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah mengatakan peristiwa pemerkosaan Putri Candrawati oleh Brigadir J dilakukan sore hari. Namun publik hingga saat ini bertanya-tanya soal kebenaran tudingan pemerkosaan kepada almarhum Brigadir J. Bahkan banyak keganjilan dalam tuduhan yang dilayangkan kepada almarhum Brigadir J tersebut. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban Edwin Partogi mengatakan, orang pada umumnya korban setelah mendapat tindakan pelecehan apalagi pemerkosaan akan langsung melapor pada kepolisian. Namun hal itu justru tidak dilakukan seorang istri jenderal yang tahu masalah hukum. Putri yang istri jenderal bintang 2 sangat mudah mengakses polisi mana apapun kepentingannya, terlebih soal dirinya menjadi korban pelecehan. Anggota Polri dimanapun berada pasti akan langsung merespon atau melakukan olah TKP jika mendengar ada kejahatan pelecehan pada wanita. Di sana, istri Ferdi Sambo bisa melakukan visum untuk membuktikan soal kebenaran. Akan tetapi, jika hal ini ramai dibicarakan, saat ini maka bukti saintifik tentang pelecehan seksual sulit didapat. Bukti saintifik seperti hasil visum sudah tidak bisa dilakukan lantaran perkara kekerasan seksual menjadi sulit dibuktikan. Edwin terang-terangan meragukan pengakuan istri Ferdi Sambo atas dugaan tindak pemerkosaan. Akan tetapi, jika melihat rekonstruksi yang digelar Selasa 30 Agustus 2022 pekan lalu, istri Ferdi Sambo ini malah memanggil Brigadir J masuk ke dalam kamar dalam posisi berduaan. Padahal saat itu dari pengakuan Putri baru saja diperkosa Brigadir J. Menangis tanpa suara, dugaan pelecehan sudah ditutup. Putri Candrawati getol dibela Komnas Perempuan, yakin istri Ferdi Sambo jadi korban. Gestur ini tandanya kasus dugaan pelecehan yang dilaporkan istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati oleh Brigadir J ini kini telah ditutup. Meski sudah ditutup, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan malah getol bela Putri Candrawati. Komnas Perempuan ini pun yakin betul kalau Putri Candrawati ini jadi korban pelecehan seksual. Gestur ini pun jadi tandanya. Dilansir Kompas.com, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi yakin bila Putri Candrawati jadi korban. Hal ini bisa dilihat dari gestur istri Ferdi Sambo saat berikan keterangan soal dugaan kekerasan seksual pada 21 dan 23 Agustus. Sebelumnya, dikabarkan adanya dugaan kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan seksual ini tepatnya terjadi sebelum Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdi Sambo yang terletak di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Aminah pun mengungkapkan kalau saat ini emosi Putri ini meluap dan gesturnya seperti orang menangis. Selanjutnya, Putri memijat jari dengan keras kepala, menceritakan peristiwa di Magelang yang dianggap sebagai aib. Menurutnya, hal ini pun menunjukkan indikasi trauma sebagai korban sekaligus penyintas kekerasan seksual. Menurut Aminah, Komnas Perempuan pun telah bertemu dengan Putri. Pertemuan ini pun sudah terjadi sebanyak 4 kali. Meski demikian, pihaknya pun baru bisa menggali keterangan dari Putri pada pertemuan ketiga dan keempat. Di pertemuan pertama, Komnas Perempuan ini cuma bisa melihat kondisi psikologis Putri. Kala itu, Putri sendiri hanya terus-menerus menangis. Selanjutnya, Putri mendapat pendampingan dari psikologis klinis, dukungan keluarga dan pendeta hingga daya sebagai